Bermain komputer tak lagi milik orang yang memiliki anggota tubuh sempurna. Kini para penyandang difabel atau orang berkebutuhan khusus tunadaksa juga dapat memanfaatkan teknologi ini. Sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada UGM Jogja meluncurkan mouse dan keyboard khusus bagi penyandang difabel. Alat yang mereka namakan Diamond ini sangat berbeda dengan keyboard dan mouse lazimnya. Diamond dibuat dengan susunan keypad yang lebih sederhana dibanding keypad standar. Peluncuran alat tersebut disaksikan para difabel dari berbagai daerah Solo dan Jogja. Selain peluncuran Diamond, disosialisasikan juga sebuah aplikasi dan portal bernama iChat, I Can Hear and Talk, yakni aplikasi media interaktif bagi tunarungu agar bisa berkomunikasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin Fiwan mengabarkan. Ayo Fen, kita ajak pemirsa untuk menuju ke Yogyakarta. Fen, selain liburan di Yogyakarta ada teman-teman difabel yang memiliki kemampuan luar biasa. Ya, kita gabung ya sama Chandra di sana yang akan mengabarkan bagaimana sih sebenarnya kreativitas teman-teman di Jogja begitu ya. Chandra, silahkan Chandra. Ya, Feni, Andro dan juga pemirsa, di Yogyakarta saat ini saya sedang berada di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin dan Industri, di mana beberapa hari yang lalu, hari Selasa lalu, teman-teman dari Teknik Mesin ini telah melaunching Diamond Difabel Mouse and Keyboard yang ini dikhususkan untuk saudara-saudara dan juga teman-teman kita yang difabel, di mana ini bisa digunakan untuk melakukan aktivitas menggunakan komputer, PC ataupun laptop. Dan seperti apakah inovasi yang dimunculkan dari teman-teman kita di Universitas Gadjah Mada ini? Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Mas Helmi. Ya, Mas Helmi, selamat pagi Mas Helmi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Helmi, ini bisa diceritakan nih Mas, Diamond Difabel Mouse and Keyboard ini? Jadi ini dulu kami rancang untuk mengikuti sebuah kompetisi pada bulan Juli 2011, kompetisinya di Bangkok. Itu nama kompetisinya adalah I Create 2011. Kemudian kami rancang sebuah perangkat yang saat itu kami fokuskan untuk membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk menggunakan komputer, khususnya yang mengalami kekurangan pada bagian tubuh, pada tangan, seperti itu. Kalau Mas Helmi ini sendiri dalam proyek ini sebagai apa nih Mas Helmi? Kebetulan saya di sini melanjutkan dari kakak-kakak senior saya sebagai project manager. Begitu. Dalam program Diamond Difabel Mouse and Keyboard ini ya. Oke, Mas Helmi, ini bisa diceritakan nggak Mas? Latar belakang tadi kan sudah ya. Terus kemudian awalnya menggagas untuk keyboard dan mouse ini sendiri seperti apa nih Mas? Jadi di sini kami melihat populasi salah satu untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk tunadaksa bagian atas itu cukup besar, sekitar 2%, yaitu sekitar 1,6 juta jiwa. Dan di situ kami melihat suatu kebutuhan di mana sekarang ini kan era informasi, dan di situ dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, khususnya untuk komputer dan untuk mengakses teknologi. Nah, maka dari itu kami waktu itu berempat dalam satu tim merancang ide ini seperti itu. Oke, Mas. Kemudian apakah ini hanya digunakan untuk mengetik saja? Apakah bisa digunakan untuk melakukan aktivitas yang lainnya seperti menggunakan internet dan lain sebagainya seperti itu? Ya, tentunya bisa seperti itu, Mas. Jadi selain untuk difokuskan untuk mengetik, di sini juga bisa untuk mengakses internet dan aplikasi lainnya. Oke. Nah, kita bisa menunjukkan pemirsa seperti apa aktivitas yang dilakukan oleh teman kita. Kalau kali ini akan diperagakan oleh Mas Eko. Mas Eko ya. Kalau Mas Helmi, ini Mas Eko dari mana nih kalau Mas Eko? Dari Yayasan Yakum. Oh, Yayasan Yakum. Oke. Nah, ini pemirsa, Mas Eko sedang melakukan aktivitas yang dibantu oleh teman-teman tim ini untuk menuliskan tulisannya. Oke, akan dibantu seperti apa nih? Selamat pagi pemirsa TV One. Oke. Nah, ini kita bisa lihat langsung di bawah meja ini ada Diamond Difabel Mouse and Keyboard, dan ini digunakan seperti apa Mas? Bisa dijelaskan, ini ada alat besar seperti ini seperti apa nih Mas?
Ya, sebenarnya ini merupakan keyboard yang kami rancang ulang khususnya untuk penggunaan dengan kaki. Dan di sini ada beberapa tombol yang tentunya jumlah tombolnya di sini lebih ringkas karena aksesibilitasnya digunakan untuk kaki seperti itu. Dan di sini beberapa fungsi tombol seperti untuk alfabet, untuk huruf, untuk numerik dan untuk simbol itu kami ringkas menjadi dalam satu fungsi tombol sehingga cukup dalam sebanyak 26 tombol alfabet itu sudah merangkum semuanya. Dan ditambah beberapa tombol lainnya seperti delete, enter, mode untuk berganti mode, kemudian tombol shift, control, dan tab begitu. Oke. Mas Helmi bisa diceritakan di sini ada beberapa edisi boleh dibilang seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa penyempurnaan nih Mas yang sudah dilakukan dari Mas Helmi dan kawan-kawan di UGM ini. Iya, jadi ini dulu pada awalnya kami merancang untuk kompetisi itu perangkatnya terdiri dari dua perangkat yang mana untuk keyboard dan mouse-nya itu terpisah. Kemudian kami lakukan perbaikan terus-menerus dengan melakukan percobaan juga bersama dengan Mas Eko ini juga. Kemudian dari situ kami improve untuk perangkat ini sehingga dihasilkan beberapa rancangan, dan ini merupakan rancangan yang kedua untuk yang ini. Kemudian untuk yang digunakan pada saat ini merupakan rancangan ketiga. Nah, kita bisa lihat pemirsa ini rancangan kedua. Nah, rancangan kedua ini tidak sebanyak tombolnya, tidak sebanyak yang penyempurnaan terakhir ini ya. Nah, ini seperti apa nih Mas? Jadi untuk rancangan kedua ini kami kemarin masih seperti pada rancangan pertama untuk tombol yang digunakan itu menggunakan sistem alfanumerik seperti pada handphone seperti itu. Jadi seperti satu itu A, B, dan C seperti dan seterusnya gitu ya? Iya benar. Nah kemudian yang kami improve di sini adalah untuk touchpad. Pada mouse yang sebelumnya itu merupakan perangkat yang terpisah. Kemudian di sini kami satukan. Namun untuk rancangan hurufnya masih tetap alfanumerik. Kemudian untuk yang rancangan ketiga itu kami karena mendapat masukan dari Mas Eko dan teman-teman yang lain itu kami ubah untuk menggunakan sistem QWERTY gitu. Nah, kemudian tadi kan sempat dibilang menggunakan control, shift, tab dan lain sebagainya. Dan ini fungsi dasarnya seperti apa nih Mas? Jadi fungsi dasar untuk beberapa tombol fungsi lainnya seperti kontrol itu bisa digunakan untuk shortcut seperti misalkan Ctrl V untuk paste, Ctrl C untuk copy dan lain sebagainya. Kemudian untuk berganti mode dari fungsi alfabetis ke numerik ke simbol dan ke navigasi itu dengan tombol mode gitu. Sedangkan tombol lainnya berfungsi seperti tombol biasa. Nah, ini seperti apa Mas? Apakah ini akan lebih membantu? Apakah fungsi lain dari keyboard ini akan bisa digunakan sebaik apa saja nih Mas? Ya, jadi harapan dari kami sebagai tim di sini memang merancang alat ini memang untuk supaya nanti bisa membantu aktivitas teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, baik. Nah pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Mas Eko. Nah ini adalah teman kita yang mengalami tunadaksa yang sedang menggunakan Diamond Difabel Mouse and Keyboard ini. Selamat pagi Mas Eko. Pagi. Mas Eko ini sedang melakukan apa nih Mas? Ini saya sedang menulis mengetik, dan ini saya lagi membuka internet ya untuk mengakses Facebook. Oke. Nah, Mas Eko, ini sudah menggunakan berapa kali Mas untuk penggunaan Diamond ini sendiri? Untuk menggunakan keyboard ini saya udah 3 kali ini. Jadi awal pertama pembuatan itu teman-teman mengadakan uji coba, dan setelah diuji coba ada beberapa kekurangan, dan setelah itu tahap kedua disempurnakan, dan tahap ketiga launching yang kemarin di Solo, dan di situ saya mencoba dan sudah sangat baik untuk ya. Oke. Kalau kekurangannya saya bisa tanya sedikit, kekurangan dari ini apa kemarin yang sebelum disempurnakan ini? Ya, kalau kekurangannya waktu kemarin itu lebih ke cara mengaksesnya, menggunakannya, karena kalau yang pertama itu cara operasionalnya itu seperti pakai handphone gitu QWERTY, jadi rada kesulitan untuk mindsetnya gitu, harus
double gitu. Dan yaitu kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman dari UGM dan itu sekarang dibuat berbeda untuk yang ini. Iya. Baik, berarti sudah disempurnakan ini ya. Oke, baik, terima kasih Mas Eko dan juga terima kasih Mas Helmi. Dan pemirsa, itu dia inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin dan Industri yang menemukan sebuah keyboard dengan untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus difabel yang mana ini bisa digunakan untuk mengakses dan juga digunakan untuk perangkat teknologi komputer seperti itu. Baik, kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Chandra dari Jogja. Luar biasa ya kreativitas teman-teman di Jogja. Keterbatasan ada sebuah karya, Feni. Ya, dan bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Ya. Kita nanti masih akan kembali di Apa Kabar Indonesia setelah jeda berikut ini.